Halo, selamat pagi kelas 10. Bertemu lagi dalam pelajaran sejarah peminatan. Hari ini kita akan belajar tentang kaitan antara manusia purba dengan manusia modern, masih bersama dengan Ibu Rika. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis manusia purba, sekarang kita akan melihat bagaimana kaitan antara manusia purba tersebut dengan manusia modern. Apakah ada persamaannya atau ada perbedaannya? Kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita lihat itu adalah kaitan dalam fisik manusia purba dengan manusia modern. Nah, persamaan dan perbedaan manusia purba dengan primata atau kera. Kita akan lihat persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama, primata dengan manusia itu sama-sama memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu yang berada di dadanya. Jadi primata dengan manusia itu sama-sama adalah golongan mamalia yang menyusui. Yang kedua, kedua matanya sama-sama menghadap ke arah depan. Kemudian tungkai ibu jarinya dapat digerakkan ke segala arah dengan mudah. Nah, primata dengan manusia itu sama-sama memiliki kuku dilihat dari segi taksonominya. Jadi sama-sama ada kukunya. Kemudian bentuk rahim antara primata dengan manusia itu sama. Dan menggunakan kaki untuk berjalan. Nah, secara umum primata dengan manusia itu memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Dan memiliki kerangka kepala serta memiliki tulang belakang. Kemudian persamaan yang terakhir itu adalah primata dengan manusia itu sama-sama memiliki yang namanya rambut. Nah, kalau ini tadi persamaannya, kita akan lihat perbedaan dari manusia dengan yang namanya primata atau kera. Perbedaannya, yang pertama, kera itu memiliki tangan yang lebih panjang daripada kakinya. Jadi seringkali kita melihat seolah-olah kera itu berjalan dengan tangannya. Kemudian yang kedua adalah ukuran otak manusia lebih besar, sedangkan kera memiliki otak yang lebih kecil. Nah, kemudian struktur atau susunan hemoglobin itu adalah sel darah merahnya berbeda ya antara primata dengan manusia. Kemudian kera itu tidak memiliki lekukan bibir, sedangkan manusia memiliki lekukan bibir. Ya, ukuran tubuh dari manusia itu berbeda dengan primata, di mana manusia itu lebih ramping. Nah, kalau dalam biologi manusia itu masuk ke dalam familia Hominidae, sedangkan kera atau primata itu termasuk ke dalam Pongidae. Jadi dari golongannya, dari familianya juga sudah berbeda. Seperti itu ya. Kemudian tungkai belakang kaki manusia itu lebih panjang dari tungkai depan atau tangannya. Sedangkan kera tungkai depannya sama panjang atau lebih panjang dari tungkai belakangnya. Kalau tadi kita sudah lihat persamaan dan perbedaan antara manusia dengan primata, kita akan lihat ciri-ciri dari manusia modern. Nah, ini adalah ciri-ciri dari manusia modern. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, memiliki volume otak kurang lebih 1400 sampai 1500 cm3. Kemudian memiliki tinggi badan kurang lebih 1,6 meter. Dan manusia modern itu sudah memiliki peradaban yang maju, memiliki peralatan yang lebih baik, serta suka berburu. Nah, kalau di manusia modern itu sudah terdapat hubungan sosial dan upacara ritual. Diperkirakan hidupnya manusia modern itu sekitar 200.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Kita akan lihat perbedaan dan persamaan manusia dengan Homo sapiens purba, di mana seringkali dikatakan bahwa Homo sapiens purba ini adalah cikal bakal manusia modern. Tetapi dari ada beberapa struktur yang sama tetapi ada yang berbeda. Yang pertama, Homo sapiens itu memiliki kerangka yang kokoh
sehingga Homo sapiens ini menunjukkan bahwa mereka hidup bergantung kepada fisiknya. Berbeda dengan yang namanya manusia modern, di mana memiliki rangka yang lebih ramping. Karena manusia modern lebih bergantung kepada teknologi daripada kekuatan fisik untuk menghadapi tantangan alam. Homo sapiens itu memiliki bubung alis atau tonjolan lapisan tulang di atas rongga mata. Sedangkan manusia modern itu mempunyai bubung alis secara signifikan berkurang. Ya. Nah, kalau pada manusia modern bubung alisnya itu samar-samar terlihat. Kalau dibilang bubung alis itu tonjolan yang ada di atas rongga mata itu ya, Nak. Nah, manusia modern itu ada tonjolan dagu, sedangkan Homo sapiens tidak ada. Dan manusia modern itu memiliki dahi yang vertikal, sedangkan Homo sapiens itu dahinya miring ke belakang. Kalau dikatakan keterkaitan budaya antara manusia purba dengan manusia modern, budaya manusia purba cenderung hidup mengelompok. Ya, mereka akan hidup bersama dengan satu spesies mereka. Nah, jadi ini berbeda dengan manusia modern, di mana manusia modern itu sudah mengenal agama, meskipun ada juga yang namanya kepercayaan terhadap animisme, dinamisme seperti itu. Ada juga yang ateis. Nah, tetapi kalau di zaman purba tidak terlihat agamanya, ya Nak ya. Nah, cara berpakaian mereka juga berbeda. Kalau manusia modern itu sudah pakaiannya itu sudah terbuat dari yang namanya kapas, sedangkan kalau manusia purba itu langsung dari alam. Baik, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini tentang kaitan antara manusia purba dengan manusia modern. Ya, minggu depan kita akan lihat penyebaran manusia modern. Terima kasih, Tuhan memberkati.